Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam Pancasila. Perkenalkan, saya apoteker Desi Nadia Aulena, Magister Farmasi. Saya merupakan dosen Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dengan bidang keilmuan biologi farmasi. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu yaitu mata kuliah wajib seperti botani farmasi di semester 1, mata kuliah farmakognosi di semester 2, praktikum botani farmakognosi di semester 2, praktikum fitokimia di semester 4, mata kuliah pilihan seperti obat bahan alam dan teknologi formulasi sediaan bahan alam pada semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmakognosi. Mata kuliah farmakognosi merupakan mata kuliah wajib pada kurikulum sarjana farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Mata kuliah ini berada di semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini juga ditunjang dengan mata kuliah praktikum, yaitu botani farmakognosi yang dilaksanakan pada semester yang sama dengan jumlah SKS sebanyak 1 SKS. Mata kuliah farmakognosi mempelajari tentang tumbuhan obat dan pemanfaatannya, pengenalan karakteristik tumbuhan obat, klasifikasi tumbuhan obat, biosintesa tumbuhan obat, kandungan kimia tumbuhan obat yang berupa metabolit primer dan juga metabolit sekunder, serta penggunaan tumbuhan obat dalam pengobatan, kosmetik, dan produk farmasi lainnya. Adapun capaian pembelajaran prodi atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah farmakognosi terdiri dari 9 capaian pembelajaran. Dari 9 capaian pembelajaran tersebut, diturunkan lagi menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang terdiri dari 10 CPMK. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar diturunkan kembali menjadi 14 sub CPMK yang terbagi ke dalam 10 topik materi pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan, definisi dan sejarah singkat perkembangan farmakognosi, karbohidrat, glikosida, flavonoid, alkaloid, minyak atsiri, damar, lipid, tanin, enzim, dan protein, serta antibiotik. Semua materi ini disampaikan selama 14 kali pertemuan tatap muka di kelas, ditambah dengan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah kuliah tatap muka, baik secara luring di kelas ataupun secara daring via Zoom meeting. Proyek kelompok, presentasi kelompok, small group discussion, dan juga kuis. Sebelum kuliah berlangsung, materi kuliah sudah diberikan kepada mahasiswa melalui Learning Management System atau LMS Universitas Pancasila, sehingga mahasiswa dapat secara mandiri membaca dan mempelajari materi untuk setiap pertemuan. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah Student Learning Center, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk lebih aktif di kelas selama kuliah berlangsung dan selama sesi diskusi. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah farmakognosi berupa kombinasi antara discovery learning dan juga collaborative learning serta small group discussion. Pada discovery learning, mahasiswa diminta untuk mencari info tentang metabolit primer atau metabolit sekunder, tumbuhan dan hewan penghasil, serta kegunaan tumbuhan dalam bidang farmasi, baik yang berkhasiat sebagai obat maupun kosmetik.
Pada collaborative learning, mahasiswa diminta untuk membuat proyek secara berkelompok dan kemudian akan dipresentasikan dan dibahas bersama di kelas dalam bentuk small group discussion. Selain ketiga metode tersebut, ada juga modul dan buku ajar sesuai dengan RPS yang sudah diupload di LMS guna menunjang teori perkuliahan agar menjadi lebih lengkap. Sistem perkuliahan mata kuliah farmakognosi dibagi menjadi 3 basis evaluasi, yaitu yang pertama adalah aktivitas partisipatif, yang meliputi keaktifan dalam perkuliahan, diskusi di kelas dengan bobot 20%. Yang kedua, yaitu hasil proyek, berupa presentasi kelompok dengan bobot 30%. Yang ketiga, yaitu kognitif atau pengetahuan berupa tugas tertulis dengan bobot 5%, kuis 5%, UTS bobotnya 20%, dan OAS pun bobotnya 20%. Berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah farmakognosi. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, terutama pada mata kuliah farmakognosi. Selamat menyaksikan. Baik, saya mungkin karena tadi pagi sudah kuliah gitu ya. Ini sudah kuliah, adik-adik mahasiswa mungkin bisa peregangan terlebih dahulu, tangannya mungkin dikepalkan, terus dilenggangkan kembali, biar nggak tegang gitu ya. Atau mungkin yang udah pegel, duduk kelamaan, bisa berdiri dulu sebentar, terus duduk lagi sebelum saya mulai kuliah hari ini ya. Baik, sudah agak lebih santai. Baik, sebelum kita mulai kuliah, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar apa yang nanti akan kita pelajari bersama hari ini itu memberikan manfaat buat kita, buat orang-orang di sekitar kita dan mendapatkan pahala juga. Mari bersama-sama kita doa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa selesai. Saya sebelum mulai tuh biasanya kalau kuliah saya paling seneng ngasih pantun gitu ya. Nggak tahu nih pantunnya cocok atau enggak gitu ya dengan mata kuliah ini. Badannya kekar, umurnya tua. Bawa pedang, tapi bukan petani. Cakep. Oke, apa kabar adik-adik mahasiswa semua? Yuk kita mulai kuliah lagi. Saya izin untuk mengingatkan kembali, untuk PPT hari ini, materi hari ini sudah diupload di LMS ya. Adik-adik bisa segera buka LMS-nya. Mungkin tadi malam sepertinya saya cek sudah ada yang mulai baca-baca gitu ya untuk materi hari ini. Jadi pada saat kuliah itu kita tidak kosong gitu ya sama sekali. Nanti kita sekalian merefresh kembali sebenarnya apa sih yang akan kita bahas gitu ya. Hari ini kita sedikit juga nonton video gitu. Share screen saya terlihat? Lihat Bu. Ya. Saya izin terlebih dahulu ya. Jangan lupa untuk sekalian kalau buka LMS itu mengisi presensi ya. Jadi saya tidak akan presensi panggil satu-satu di sini. Silakan adik-adik mahasiswa membuka LMS-nya, login di LMS-nya dan melakukan presensi kehadiran hari ini. Nanti saya akan mengecek di dalam LMS siapa saja yang hadir gitu ya, siapa saja yang aktif di dalam LMS-nya. Nah, materi kita hari ini seperti dalam RPS yang sudah saya sampaikan pada pekan pertama, yaitu tentang bab flavonoid ya. Ini adalah pekan kelima ya, kita bertemu setelah 4 pekan yang lalu kita sudah membahas banyak hal tentang farmakognosi tentunya gitu ya. Oke, kita nonton video dulu ya buat refleksi apakah yang sudah dibaca di dalam LMS itu sudah setidaknya ada yang menempel gitu ya di kepala kita masing-masing. Multi-facts presence. Suaranya terdengar? Facts of flavonoids probably you never heard before.
Kecil, Dengar. Bu. Flavonoids Oke. are organic compounds that occur naturally in plants. Sudah More terdengar? than 5,000 flavonoid compounds exist in nature, but those Sudah. found in foods Sudah. fall into Oke, six baik. major categories. These are flavonols, anthocyanidins, isoflavones, flavontrioles, flavones, and flavonones. The compounds in these categories are of interest because of their potential health benefits. Number 1, flavonols. Kita lanjut saja. Dari tadi nonton video, tambah ngerti apa tambah bingung? Kata bahasa Inggris. Coba saya tanya mungkin Bu Diah. Iya. Oh iya, Bu, saya nggak terlalu pintar bahasa Inggrisnya. Oke, Nggak baik. ada subtitlenya. Ya baiknya nanti sambil saya jelaskan ya. Mungkin ini video ini sebenarnya teman-teman sudah dapat ya. Sudah dapat di LMS, mungkin nanti bisa di review kembali, dilihat kembali, ditonton kembali video. Kalau dari yang sudah teman-teman baca di LMS, materi yang ada di PPT, terus video tadi yang sudah ditonton, kira-kira apa sih flavonoid itu? Ada yang punya pendapat? Mungkin Mbak Safira? Kandungan tanaman yang bisa jadi antioksidan, Bu. Oke, bisa jadi antioksidan, betul. Mungkin ada yang lain yang punya pendapat flavonoid itu apa sih? Gitu. Makhluk apa gitu ya itu? Saya, Bu, Ya, silakan Bu Eli. flavonoid itu merupakan senyawa yang terkandung di dalam tumbuhan ataupun tanaman, misalnya tadi dijelaskan ada dari sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Betul banget ya, Bu Eli berarti sudah baca nih tadi malam gitu ya, Bu Eli ya, SMS apa LMS-nya gitu ya. Jadi flavonoid itu betul ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Eli tadi, flavonoid itu adalah suatu senyawa yang terdapat di dalam tanaman. Kita biasa sebut sebagai metabolit sekunder gitu ya, yang ada pada tanaman. Dia adalah hasil samping gitu ya, yang memiliki sangat banyak manfaat di dalam dunia farmasi. Kalau misalnya teman-teman lihat di slide ini, ada rumus strukturnya gitu ya. Dia punya atom C yang banyak. Ada 15 atom C. Jadi kalau misalnya sudut-sudut benzen ini kita hitung, totalnya ada 15 atom C. Dan ditambahkan dengan 2 atom benzen atau 2 atom siklik seperti itu. Jadi kalau lihat rumus struktur yang kayak gini, berarti ini adalah rumus dari flavonoid. Nah, ini kalau misalnya direview kembali ke dalam video tadi, kira-kira ya, tanaman yang seperti apa yang punya kandungan flavonoid? Ada yang punya pendapat? Boleh? Silahkan bisa di open mic-nya. Mungkin Bu Citra, tanaman yang seperti apa Bu kira-kira yang punya kandungan flavonoid? Tumbuhan hijau itu bukan ya, Bu? Ya betul, jadi misalnya sayur-sayuran gitu ya, yang daunnya warnanya hijau, kemudian buah-buahan. Paling gampang sebenarnya mencirikan kalau suatu tanaman itu mengandung flavonoid atau tidak dari warnanya paling gampang. Kalau misalnya kita tadi melihat di video ada buah beri, blueberry, buah stroberi, buah pisang gitu ya, apa yang teman-teman bayangkan dari buah tersebut? Kira-kira apa yang menyebabkan buah-buah itu masuk ke dalam kategori tanaman yang punya kandungan flavonoid? Dari apa kira-kira? Kalau kita bisa lihat dari karakteristik secara makroskopik, berarti dari kasat mata gitu ya. Mungkin Mas Made, panggilnya bukan Mas berarti ya, Kak Made. Apa ya, Bu? Saya masih bingung, Bu. Belum baca materi. Oh gitu, baik. Tadi kita lihat ada stroberi warnanya merah gitu ya. Ada pisang, warnanya kuning gitu kan ya. Kemudian ada lagi yang warnanya hijau. Berarti setiap tanaman itu punya warna yang berbeda-beda dan punya ciri khas warnanya masing-masing gitu ya. Di mana warna-warna yang mentereng itu biasanya menandakan kalau di dalam tanaman tersebut salah satunya ada senyawa flavonoid. Nah, tadi Mbak Safira sudah singgung sedikit gitu ya, kalau flavonoid itu ada kaitannya sama antioksidan seperti itu ya. Jadi, tanaman yang banyak kandungan flavonoidnya biasanya juga mengandung antioksidan tinggi. Nah, apalagi kita sedang pandemi COVID ya, seperti sekarang ini, antioksidan itu sangat banyak sekali manfaatnya, terutama untuk sistem imun. Nah, kita next ya. Di dalam PPT yang ada di LMS itu sudah ada penggolongan flavonoid. Ada beberapa penggolongan flavonoid ya. Tadi di video juga sudah ada cyanidin, ada flavon, isoflavon, minoflavonoid, sama flavonon gitu ya. Di mana masing-masing penggolongan flavonoid itu ada contoh-contoh senyawanya yang terkandung di dalam tanaman. Oke, saya lanjut ke kegunaan flavonoid ya. Mungkin teman-teman juga tadi sudah lihat di dalam video bahwa flavonoid itu punya banyak manfaat. Nah, sekarang manfaatnya untuk tanaman itu sendiri dulu gitu ya. Jadi di dalam tanaman, flavonoid itu dimanfaatkan sebagai pigmen. Makanya tadi kenapa warna itu sangat mencirikan kalau tanaman itu punya kandungan flavonoid atau enggak. Jadi warna-warna yang mentereng, misalnya merah, hijau, kuning, biru ya. Kalau misalnya biasanya suka kenal warna ungu tuh biasanya ada kandungan antioksidannya karena ada flavonoid di situ ya. Kemudian ada yang pengatur tumbuh, jadi bisa mengatur hormon pertumbuhan dari tanaman. Jadi tanamannya akan berkembang biak lebih pesat ya. Kemudian sebagai penolak hewan. Jadi ada beberapa jenis flavonoid itu yang rasanya pahit.
Jadi kalau ada serangga hingga makanin daunnya misalnya gitu ya, maka itu rasanya pahit. Jadi dia nggak suka. Biasanya nanti akan menjadi faktor pertahanan diri dari tanaman tersebut. Nah, kemudian selain kegunaan bagi tanaman, ternyata flavonoid itu di dalam farmasi juga bermanfaat dalam bidang farmasi banyak sekali ya. Fungsinya ada sebagai anti-mutagen, tadi yang paling sering ini yang sudah disebut oleh Mbak Vira itu adalah antioksidan. Lalu antiinflamasi juga. Jadi kalau misalnya ada bengkak-bengkak misalnya gitu ya atau ada merah karena radang, itu dia juga bisa digunakan gitu ya senyawa atau tanaman yang mengandung flavonoid. Contohnya apa? Alpinia officinarum. Itu adalah lengkuas ya. Mungkin sering dilihat nih di dapur terutama bagi teman-teman yang perempuan ya. Anti alergi juga bisa nih dari flavonoid. Lalu ada antihipertensi, ada juga tanaman yang bermanfaat sebagai imunomodulator, antivirus, diuretik, antibakteri, antitumor, ya, terus menghambat aktivitas eksplosif. Jadi kalau misalnya dibaca banyak banget ternyata ya, banyak sekali kegunaan atau efek farmakologis dari si flavonoid ini. Jadi kalau misalnya kita sering dengar gitu ya slogannya Kemenkes 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau mau makan itu harus 4 sehat 5 sempurna. Pasti di dalam 4 sehat 5 sempurna itu ada apa saja? Ada sayurannya gitu ya, ada buah-buahannya. Kenapa itu digalakkan? Karena memang di dalam sayuran dan buah-buahan itu banyak kandungan flavonoid ya yang terdapat di dalam tanamannya dan itu memiliki fungsi yang sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Jadi bisa dilihat nih, ada yang berfungsi sebagai antioksidan dan lain-lain. Oke, saya next ya karena ini sudah dibaca oleh teman-teman di LMS. Sekarang saya next ke contoh tumbuhannya. Ada apa saja? Tadi sudah tahu kalau flavonoid itu biasanya adanya pada tumbuhan yang berwarna gitu ya. Nah, yang pertama ada Orthosipon stamineus. Ini adalah kumis kucing, ya. Ada yang pernah lihat tanaman ini? Mungkin Mbak Citra pernah? Oke. Mbak Citra pernah lihat atau punya di rumah Mbak Citra mungkin tanamannya? Dulu punya, sekarang sudah jarang ya. Zaman dulu waktu saya masih kecil. Oh, masih kecil. Rumah orang tua banyak, sekarang sudah jarang. Ya, sekarang sudah mulai susah ya. Nah, kalau dulu dimanfaatkan sebagai apa biasanya kumis kucingnya? Dipakai buat apa Mbak Citra? Kalau tidak salah untuk obat, tapi saya lupa obat apa ya. Oke, mungkin kalau secara empiris gitu ya, kalau bahasa farmasinya secara empiris, secara sejarah gitu ya, orang dulu pernah pakai si kumis kucing ini untuk obat ginjal biasanya ya, yang punya kencing batu misalnya gitu ya, yang ada gangguan terhadap ginjal, nah biasanya tuh direbusin si kumis kucing gitu ya, terus nanti diminum airnya. Nah itu herbalnya zaman dulu. Mungkin kalau sekarang sudah banyak sekali bentuk-bentuk yang sudah dalam produk sediaan jadi gitu, yang sudah dijual di pasaran. Nah, kandungan utamanya si kumis kucing, namanya adalah sinensetin. Ya, itu adalah kandungan utama kumis kucing, yaitu sinensetin. Baik, saya next. Selanjutnya yaitu, yang selanjutnya adalah sambiloto atau Andrographis paniculata, nama latinnya ya. Nah, ini dia punya kandungan utama juga namanya senyawa wobulinit. Sekali manfaat di dalam kesehatan ya. Dia bisa sebagai antiinflamasi gitu ya. Antiinflamasi berarti bengkak-bengkap tadi gitu ya. Antipiretik berarti penurun panas gitu ya. Jadi kalau demam bisa nih pakai sambiloto. Nggak direbus saja, diambil beberapa lembar daunnya seperti itu. Kemudian hepatoprotektif. Jadi kalau ada yang bermasalah sama masalah gangguan hati gitu ya. Nah, ini bisa pakai ini. Nah, senyawa yang terdapat di dalam sambiloto itu namanya wogonit. Lalu ada Abrus precatorius. Nah, ada yang pernah lihat tanaman ini atau buah ini? Nama Indonesianya adalah buah saga. Pernah lihat? Pernah. Biasanya Dulu Bu. Sekarang harus bilang. Oh, sekarang udah susah ya. Jadi herbal itu memang kesini-sini apalagi di Jakarta susah banget gitu ya mencarinya. Nah, ini yang biasa dipakai itu biasanya bijinya. Bijinya warna merah ya, seperti yang terlihat di gambar ini, bijinya warna merah. Dia punya kandungan flavonoid namanya abriktorin. Nah, di mana si abriktorin ini ternyata punya manfaat kalau dosis tertentu bermanfaat tentunya ya. Kalau dia berlebihan ini dapat menyebabkan abortifacient. Jadi abortifacient itu adalah keguguran. Jadi kalau misalnya lagi hamil, tuh jaga-jaga tuh jangan sampai kemakan biji buah saga atau daunnya atau apanya terkait buah saga gitu ya. Itu jangan sampai kemakan karena dapat menyebabkan keguguran atau yang biasa istilah medisnya adalah abortifacient. Nah, selanjutnya yaitu Alpinia officinarum ya. Ini yang paling sering pasti yang cewek-cewek ini pada tahu ya. Ini adalah lengkuas di dapur. Mungkin kalau yang suka masak banyak sering lihat ya. Nah, ternyata di lengkuas ini mengandung kandungan galangin. Namanya galangin dari lengkuas ya. Kegunaannya buat apa? Biasanya kalau lagi sakit-sakit perut gitu ya, ini lengkuasnya tinggal direbus pakai air mendidih gitu ya, itu nanti bisa. Lalu dia juga bermanfaat sebagai antibakteri dari beberapa penelitian ya. Sebenarnya banyak lagi manfaat yang lain. Kandungan utamanya di dalam Alpinia officinarum ini adalah galang. Selanjutnya adalah ginkgo biloba. Ini mungkin kalau di Indonesia kita jarang lihat gitu ya. Tanamannya ini banyaknya di daerah subtropis. Mungkin kalau di Jepang ini banyak. Kalau yang suka keluar negeri nih ya, ada
Dari mahasiswa yang suka ke luar negeri mungkin pernah lihat ya tanaman ginkgo biloba. Ini untuk perawatan penuaan. Jadi di Jepang itu dimanfaatkan untuk meningkatkan daya ingat. Untuk anak-anak biar ingatannya kuat. Nah, ini sudah ada dalam bentuk kapsul ya. Kandungan utamanya ada ginkolin. Lalu kayu cendana. Cendana yang warnanya merah ya, Pterocarpus santalins. Nah, ini kandungannya ada santalin A dan santalin B seperti nama dari tanamannya ya, Pterocarpus santalins. Berarti kandungannya adalah santalin. Kegunaannya banyak untuk insektisida ya, untuk antioksidatif, untuk hipoglikemik. Jadi kalau misalnya darahnya rendah, ini bisa dipakai. Kemudian ada jeruk. Ini paling sering ya, mungkin paling sering lihat. Jadi kalau misalnya diperhatikan, jeruk warnanya kuning, orange gitu ya. Berarti flavonoidnya banyak gitu ya. Ada flavonoid apa? Salah satunya di dalam jeruk ada hesperidin namanya. Nah, si hesperidin ini dia dapat berfungsi banyak sekali. Untuk hipotensi, untuk meningkatkan tekanan darah gitu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan si jeruk tersebut ya. Lalu ada rosella, Hibiscus subdariva. Nama lain dari rosella ya, mungkin pernah lihat. Ini sudah ada dalam bentuk kalau di marketplace itu sudah dikeringkan. Nanti tinggal beli bunga yang sudah keringnya itu tinggal dimasukkan ke dalam air hangat itu jadi teh. Nah, ini untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ada fungsi lainnya untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Jadi kalau yang punya kolesterol tinggi ini bisa pakai. Kemudian gosipetin itu adalah senyawa flavonoidnya si Hibiscus subdariva. Oke, materi kita ada satu lagi ya, ternyata ada bunga kesumba. Mungkin ini pernah lihat ya, ini juga tanamannya jarang ada di Indonesia, adanya di luar, tapi sekarang sudah banyak saya lihat distributor pemasok sunflower ya. Ini terkenal dengan tanaman yang mengandung kartamin. Jadi dia bisa untuk antiinflamasi, antifungi, anti kolesterol, imunostimulan ya. Nah, fungsinya banyak sekali. Jadi kalau diperhatikan lagi, warnanya ngejreng-ngejreng. Yang kuning, ada yang oranye, ada yang merah. Ya, jadi dari warna paling gampang. Jadi kalau misalnya lagi jalan ketemu nih tanaman, warnanya kok terang banget, oh bisa jadi ini ada kandungan flavonoid. Oh warnanya ungu tua ya, oh berarti kemungkinan ada kandungan flavonoid. Gitu ya. Oke, mungkin materi saya sampai di situ. Ada pertanyaan silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya stop share terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya Ibu. Ya silakan Mbak Citra. Tadi rosella ya. Ya. Saya ingin bertanya, waktu itu kan beberapa hari minum rosella. Kemudian seperti apa terus malah darah rendah atau apa ya? Pusing itu. Memang ada hubungannya tidak ya? Betul. Ya, betul. Baik, pertanyaannya bagus banget nih ya. Kebetulan tadi lagi bahas rosella. Memang rosella itu punya efek sebagai hipotensi, berarti menurunkan tekanan darah. Jadi kalau misalnya kita konsumsi dalam jumlah yang tepat, akan baik-baik saja. Tapi kalau misalnya orangnya memang punya riwayat darah rendah, terus atau memang dia sebenarnya tekanan darahnya normal, tapi mengkonsumsi rosellanya berlebihan, misalnya sehari minumnya 5 gelas gitu misalnya ya, itu pasti biasanya akan turun secara otomatis tensinya, karena dia punya efek samping sebagai hipotensif atau penurun tekanan darah. Memang ada efek seperti itu. Gitu. Oke, karena waktu kita cukup ya, Mbak Citra? Cukup Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Karena waktu kita nggak banyak, saya masih punya waktu sekitar 4 menit ya, 4 menit. Saya ada kuis, bukan kuis ya, mungkin anggaplah kita sedang bermain games gitu ya. Ini ada games, mungkin teman-teman bisa pegang handphonenya, Mbak punya handphone semua ya? Ya, boleh dibuka handphonenya, mungkin kalau pakai Mozilla atau dari laptop boleh gitu. Ketikkan kahoot.it, kahoot.it. Oke? Saya izin share ya pin-nya untuk Kahoot ini ya. Oke, ini teman-teman bisa sudah bisa login semua? Ada yang belum bisa login? Oke, ini layar saya terlihat. Nanti di sana teman-teman akan muncul minta kode PIN gitu ya. Boleh? Silahkan dimasukkan kode PIN-nya 988700. Kita main game sedikit ya sebelum posting materi kuliah hari ini. Oke, Mbak Fira sudah masuk. Mahasiswa kece siapa tuh? Terus Citra, silakan. Ada lagi yang sudah bisa join? Ada? Ada Made. Kita main games ya, sedikit refleksi terhadap tadi materi yang sudah disampaikan semua. Semoga walaupun waktunya cuma 30 menit masih ada yang menempel gitu ya. Oke, Eli. Masih ada yang ingin ikut join? Sudah? Kalau sudah semua, saya coba start kuisnya. Nanti kita lihat siapa yang kira-kira nih dari 5 mahasiswa ini yang tadi menyimak gitu ya. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2,
1. Silahkan dikerjakan. Ini ada pertanyaan pertamaannya, ada 5 soal ya. Jadi teman-teman bisa menjawab. Salah satu tumbuhan yang mengandung senyawa flavonoid, tadi ada Abrus precatorius, buah saga. Apa sih kegunaannya buah saga? Tadi sudah disampaikan. Kira-kira apa kegunaannya buah saga? Apakah sebagai diuretik? Apakah sebagai abortif pasien? Apakah sebagai antibakteri? Atau sebagai hepatoprotektif? Oke, yang banyak menjawab adalah sebagai diuretik. Kira-kira jawaban yang benar adalah apa? Cuma satu yang benar, yaitu abortif pasien ya. Kita lihat ya resultnya. Ya, hasilnya. Wow, yang benar ini Mbak Citra. Tadi soalnya Mbak Citra yang nanya, berarti nyimak gitu ya pelajarannya tadi. Ini yang lain, ini tadi kayaknya setengah tidur ya. Oke, kita next ya. Ekstrak air dari bunga hibiscus subderipa. Tadi yang ditanyakan sama Mbak Citra ya. Ya, yang ditanyakan adalah rosella. Fungsinya buat apa? Untuk ngobatin apa ini rosella? Apakah sebagai antifungit, ataukah sebagai antikolesterol, ataukah sebagai abortif pasien yang menyebabkan keguguran, ataukah sebagai antivirus? Oke, nah ini udah pada pinter-pinter ya. Ternyata betul, jawabannya adalah sebagai antikolesterol. Jadi bisa menurunkan kolesterol darah ya, selain tadi menyebabkan hipotensi. Kita next. Skor paling atas masih Mbak Citra yang memimpin. Kita next soal ketiga. Silakan teman-teman. Apakah jenis senyawa flavonoid yang terkandung dalam ekstrak kental dari etanol yang mengandung ortosifon ya? Yaitu kumis kucing. Dia mengandung apa sih kumis kucing tadi tuh senyawanya? Tadi saya sempat sebutkan berkali-kali di awal. Apakah quercetin, hesperitin, yenisetin, atau sinensetin? Yang tadi dapat dimanfaatkan untuk kalau orang sakit ginjal gitu ya. Nah, itu apa tadi senyawanya? Oke, pada pinter-pinter, tambah pinter nih pertanyaannya. Ini berarti jawabannya adalah sinensetin. Kita lihat posisi siapa paling atas. Mana? Oh, masih memimpin ya. Mbak Citra masih memimpin. Pertanyaan selanjutnya, flavonoid apa yang terdapat pada Andrographidis herba? Ini tadi Sambiloto ya. Saya bilang namanya tuh kecil, manfaatnya banyak banget gitu ya. Manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, dia mengandung senyawa flavonoid apa? Apakah quercetin, ataukah ogonin, ataukah dinestein, ataukah narigen? Oke, yang jawaban yang benar adalah ogonin. Tapi nggak ada yang jawab benar. Berarti tadi kurang penjelasan ya. Kita next kita lihat lagi skornya. Masih Mbak Citra ya di atas soal terakhir. Silakan teman-teman. Oke, pertanyaannya adalah lengkuas ya. Lengkuas itu buat apa sih si lengkuas ini? Oke ya, ini waktunya sudah mau habis ya. Nanti akan ada kelas selanjutnya. Oke, digalangin ya, semua pada pinter-pinter. Oke, kita lihat di podium. Ini ada paling tinggi ada mahasiswa kece nomor 3, Cynthia nomor 2, dan nomor 1-nya adalah Vira memimpin ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua ya. Semoga tadi kuliahnya cukup bisa diterima gitu ya, dan kuliahnya tadi memberikan manfaat buat kita semua ya. Setidaknya teman-teman jadi mulai tahu apakah itu yang namanya flavonoid. Silakan tugas terkait lembar kerja mahasiswa sudah saya upload di LMS. Teman-teman bisa mengerjakan tugas di LMS ya. Bisa mengerjakan tugas di LMS. Nanti paling malam 23.59 upload akun LMS-nya masing-masing. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pekan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.